Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu, Allah yang memberikan kami kemenangan atas segala sesuatu. Kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinanmu di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatanmu saja ya Tuhan, kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Dan kalau kami ada saat ini, semua karena pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-26. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 26 ayat 2-3. Tertulis demikian. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Saudara dikasih Tuhan, Macon Bowling Allen, seorang pria keturunan Afrika, pada tahun 1844 menjadi seorang pengacara berkulit hitam pertama di Amerika Serikat. Pada masa itu rasialisme sangat kuat terhadap orang-orang yang berkulit gelap. Allen juga mengalami perlakuan diskriminasi. Ia sebenarnya ditolak untuk menjadi pengacara karena ia bukan warga negara. Tapi dengan penuh keberanian, ia meminta agar dirinya diuji melalui sebuah ujian kepengacaraan. Jalur ujian ini menjadi satu-satunya cara agar ia dapat diterima. Allen mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi ujian yang sulit, dan ia pun lulus dan menjadi pengacara di Amerika Serikat. Ujian merupakan salah satu cara untuk mengetahui kemampuan dan kapasitas kita. Dalam dunia akademis, ujian bertujuan untuk menilai sejauh mana seseorang mengingat dan mengerti materi yang sudah ia pelajari. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, ujian bertujuan untuk melihat sejauh mana pengertian dan pengenalan kita akan Tuhan, dan bagaimana keteguhan, kemurnian, serta integritas iman kita kepadanya. Dalam Mazmur 26 ayat 2-3 ini tertulis, Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebenarnya saudara, tidak ada yang mau diuji. Kita pada dasarnya tidak ingin diuji. Tapi di sini Daud mengundang Tuhan untuk menguji batinnya, yaitu hati dan pikirannya. Secara pribadi Daud menjaga dirinya agar memiliki integritas dan iman yang murni di hadapan Tuhan. Dan di ayat ini secara khusus dia meminta agar Tuhan menyelidikinya dan melihat bahwa ia terbukti benar di hadapan Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5, kepada Raja Salomo Tuhan menegaskan integritas Daud, ayah Salomo. Di situ Tuhan berfirman, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dalam ayat ini saudara kita perhatikan bahwa integritas Daud diakui oleh Tuhan. Walaupun memang Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi ia bertobat dan tetap mengikuti Tuhan dengan setia. Saudara dikasih Tuhan, mengundang Tuhan untuk memeriksa hati dan pikiran kita adalah hal yang baik. Karena hal ini membuat kita untuk terus menjaga integritas kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Sebenarnya tanpa mengundang Tuhan untuk menguji kita, Tuhan sudah tahu bagaimana isi hati kita.
Jadi kita tidak bisa bersembunyi dan menutupi hal-hal tertentu dari Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Namun mengizinkan Tuhan menguji batin kita, menunjukkan suatu sikap di mana kita selalu bersiap sedia untuk hidup benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, setiap hari kita mengalami ujian, sadar atau tidak sadar. Ketika kita ada di rumah, di tempat studi, di tempat kerja, dalam pergaulan, dalam pelayanan, dan dalam berbagai aktivitas kita. Kesabaran kita diuji, kesetiaan kita diuji, ketulusan kita diuji, keteguhan iman kita diuji, dan berbagai hal dalam hidup kita diuji lewat keadaan. Mari jaga hidup kita senantiasa, agar kita kedapatan setia dan memiliki integritas iman yang murni kepada Tuhan. Mari lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Singkirkanlah yang tidak baik dan yang tidak benar dari dalam hati kita, agar hati kita bersih dan kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Jangan takut ketika kita diuji. Mari kita terima setiap ujian dengan penuh sukacita. Katakan, selamat datang ujian, karena bersama Tuhan kita mampu dan diberi kemenangan. Arahkan mata rohani kita untuk selalu tertuju pada kasih setia Tuhan, dan hiduplah selalu dalam kebenarannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mau mengizinkan Tuhan untuk menguji hati kami, menguji diri kami, apakah kami setia atau tidak kepada-Mu. Kami akui ya Tuhan, bahwa masih ada area-area dalam hidup kami di mana kami gagal untuk memenuhi kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan tolonglah kami untuk kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Bersihkan hati kami dan pikiran kami dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin sempurna, seperti yang Tuhan kehendaki. Pegang tangan kami ya Roh Kudus, dan pimpin kami berjalan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan dalam setiap situasi ujian, untuk kami mampu melewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, murnikan kami terus, bersihkan kami dengan kuasa firman-Mu dan dengan kuasa darah-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam persoalan, pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Teguhkan dan kuatkan setiap hati yang lemah. Bangkitkan kembali iman setiap kami ya Tuhan, untuk berharap dan mengandalkan Tuhan, serta setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkat-Mu juga atas bangsa-bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas umat-umat-Mu di mana saja berada. Dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.